Hai, halo semua, selamat datang di podcast Tiga Suara bareng aku, Salma Halimah. Aku Aisyah Istiqomah. Dan aku Nadila Putri. Nah, hari ini kita bakal ngobrolin tentang salah satu karya sastra, novel yang keren banget. Mungkin teman-teman udah familiar ya sama judulnya. Apalagi kayaknya novel ini tuh lagi sering FYP nih di TikTok. Judulnya itu Pulang, karya Leila S. Chudori. Dari judulnya aja udah kerasa banget ya tentang pulang. Tertarik pasti. Sangat. Pembaca pasti pada kepo. Ya bener banget. Habis itu tapi setelah dibaca sebenarnya tuh novel ini nggak cerita soal pulang doang. Lebih daripada itu, lebih dari cuma sekedar kata pulang. Lebih rumit daripada itu dan apa ya? Ya pokoknya sekompleks itu deh. Tokoh utama di novel ini namanya Dimas Suryo. Dia itu jurnalis Indonesia yang sekaligus orang eksil politik. Dia terjebak di luar negeri karena peristiwa 1998. Bukan. Iya, 1965. Bener banget. Ya bener banget. Jadi tuh ya dia di luar negeri bukan buat liburan apalagi main-main ya. Dia di sana itu karena nggak bisa pulang ke Indonesia. Karena yaitu dia dianggap sebagai eksil politik yang paham kiri. Jadi kan dianggap sebagai pengkhianat negara gitu ya. Iya betul banget. Nah dia tuh dituduh terlibat kelompok kiri yang tadi Kak Salwa beri penjelasan. Tapi kan padahal nggak juga ya, karena kan dia juga seorang jurnalis dari negara Indonesia. Tapi mungkin karena situasi politik saat itu juga dia dan teman-temannya itu jadi nggak bisa pulang lagi ke Indonesia. Jadi mereka bangun kehidupan baru di sana, yaitu di Paris. Nah habis itu tapi mereka tuh tetap dihantui dengan rasa rindu dan kehilangan gitu. Jadi kayak apa ya, berat banget sih rasanya gitu. Ya. Betul banget. Dan yang bikin aku salut dengan novel ini tuh si penulis atau Leila ini sendiri tuh juga berhasil membuat kita dari sisi kemanusiaan itu memahami setiap karakter dari tokoh-tokohnya. Betul. Apalagi di dalam cerita ini sendiri tuh terdiri dari cerita sejarah, dimana seperti Kak Salwa bilang tadi itu adalah sejarah tahun 65 tentang kerinduan, dimana Dimas Suryo itu rindu dengan negaranya dan perasaan terasing, dimana mau tidak mau si Dimas Suryo itu harus di Perancis untuk beberapa tahun atau beberapa saat karena tidak bisa diterima di negaranya sendiri. Iya betul. Maupun begitu tuh si tokoh Dimas Suryo ini sendiri itu bukan tokoh yang sempurna menurut kita sebagai para pembaca juga kan. Namun Dimas Suryo ini sendiri juga punya luka, perasaan penyesalan di hatinya. Namun dia tetap selalu bangkit agar meneruskan hidup di sana. Ya bener banget sih. Tapi novel ini tuh nggak cuman itu nggak sih, fokus ke Dimasnya aja. Iya, tentang yang lainnya juga. Kayak dari sudut pandang tokoh-tokoh yang lain. Salah satunya tuh sudut pandang anaknya Dimas Suryo, Lintang Utara Suryo ya kan. Betul banget. Lintang ini tuh blasteran Indonesia Perancis karena Dimas kan nikah sama Vivian, orang Perancis. Jadi bule, cantik banget kan. Di situ digambarin cantik banget ya. Iya. Itu si Lintang ini. Jadi kayak apa ya, ibaratnya Lintang itu kayak menjembatani sebagai jembatan antara dunia barat sama Indonesia. Ya enggak sih? Banget. betul banget.
sebenarnya si Lintang ini tahu kalau dia tuh keturunan Indonesia, punya darah Indonesia. Cuman dia tahu tentang Indonesia tuh cuman dari cerita ayahnya aja, si Dimas kan, tanpa tahu Indonesia yang sebenarnya tuh kayak gimana. Sebagai perantaranya ya. Kayak Dan gitu. yang bikin aku suka banget sih ya dari novel ini tuh gaya nulisnya Laila ini sangat luar biasa gitu. Jadi sangat elegan lah gitu ya. Tapi ya tetap sih gampang dimengerti oleh banyak orang gitu. Jadi nggak bingung, nggak formal juga gitu. Jadi enjoy aja lah. Terus Laila ini bisa masukin novel cerita dari novel ini kayak bisa masukin filosofi, terus politik, habis itu sejarah kan gitu. Bahkan puisi dalam satu paragraf. Jadi keren banget tuh isinya, nggak bosen, nggak bikin kita bosen gitu. Terus kayak nggak merasa kita kayak baca buku pelajaran gitu. Tapi justru bisa bikin orang-orang tuh jadi ketagihan buat baca halaman berikutnya. Terus tuh aku juga suka ya bagian dia cerita tentang Mahabharata sih. Wah, kayak yang itu. Iya itu. Bisa aja gitu Iya, loh iya, masukin kayak gitu ya. masukin cerita Mahabharata kayak gitu kan. Iya. buat kita kayak Keren masuk banget. anginnya banget gitu ya. Nah, Gimana? setuju banget apa yang dibilang dari Kak Aisyah tadi. Dan Laila ini sendiri kan juga ngebalut kata-katanya di setiap kalimat dalam novel ini tuh merasa kayak kita itu masuk di dalam alur ceritanya, yang buat kita itu merasa wah ternyata zaman dulu, zaman si tokoh Dimas Suryo itu sesusah itu ya, kehidupannya. ya semenyedihkan itu ternyata. Kita sampai bikin diri kita itu terharu banget. Dan hal itu juga membuat pada waktu itu selain itu Dimas Suryo itu juga si Lintang itu juga merasa asing gitu dengan negara ayahnya sendiri Indonesia gitu. tuh kayak gimana sih? Nah, Iya. jadi bikin kepo gitu. Lintang kayak aku juga pengen tahu negara asal ayahku tuh seperti apa gitu. Betul. Bener banget, kayak apa ya, kalau menurutku tuh yang kayak yang aku bilang tadi di awal ya, novel ini tuh nggak cuman nyertain tentang pulang tuh kayak gimana, kayak pulang tuh bukan sekedar balik ke rumah, tapi tentang gimana kita tuh berdamai sama takdir yang dan luka yang kita alami, ya nggak sih? Betul. Habis itu adegan yang aku apa ya, nyes banget lah di hati itu Iya. pas di bab itu, inget nggak kalian di bab surat-surat berdarah? Oh, iya kan? iya. Pas ini kan yang sejarah kelam tahun 65 itu kan. Yang kayak apa namanya, kan si Lintang itu dapat enggak Dimas itu waktu itu lagi sakit. Nah, si Lintang tuh bacain surat-surat yang dari Indonesia. Nah, di situ tuh diliatin kan surat-suratnya tuh kayak gimana aja isinya tuh, bener-bener semenyedihkan itu, Nyelekit. ternyata kasihan banget gitu loh. Iya, kayak walaupun mereka cuman kerabatnya eksil politik ya. Iya. Betul banget. Walaupun dia cuman tetangganya pun kayak ngerasain apa ya, deritanya kayak. Iya. Ya Allah, aku nangis baca bab itu sih. Iya, sungguh terharu banget. Nah, aku juga suka banget nih yang interaksi antar tokohnya, terus kayak dialog-dialognya tuh kayak hidup banget gitu loh, nggak kaku, nggak formal banget gitu pas mereka ngobrol di restoran Tanah Air, yaitu di Paris itu. Nah, rasanya itu kayak lagi dengerin diskusi para imigran yang rindu dengan kampung halamannya gitu. Tapi ya penuh nostalgia sih, tapi ya juga marah gitu. Marah karena mereka nggak bisa pulang lagi ke Indonesia karena ditolak oleh negaranya sendiri gitu. Sakit banget sih ditolak sama negara sendiri. Iya, apalagi ditolak sama pacar. Waduh, sampai ke pacar nih. Dan Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya di Podcast Sastra 3 Suara. Baca Rasa dan suara.